Salam sejahtera saudara sekalian, salam damai buat kita semua. Hikmat Tuhan pada hari ini kembali menyapa kita dan seluruh umat dengan tema ketika firman Tuhan dipakai sebagai alasan. Matius 5 ayat 21-22a. Kamu telah mendengar firman, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Saudara-saudara, saya akan mengajak kita semua untuk memahami apa yang Yesus katakan antara hukum yang kelihatan dengan perilaku yang sedang terjadi. Bahwa hukum yang kelihatan adalah dilarang membunuh. Kalau membunuh, maka ia harus dihukum. Sampai di sini sudah jelas sekali. Namun, Yesus justru melihat perilaku yang sedang terjadi saat itu. Bahwa seseorang dengan mudah memarahi saudaranya, memaki saudaranya, dengan mengatakan kafir, dan banyak lagi ucapan-ucapan lain yang tidak pantas. Sehingga Yesus mengatakan, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Jadi, gak usah nunggu sampai membunuh, baru marah saja sudah kena hukuman. Dan gak perlu bertanya apakah membunuh itu alkitabiah atau tidak. Sebab hal ini sudah jelas. Tetapi jika perilaku yang terjadi itu selalu saja marah-marah dan maki-maki saudaranya, tidak menghormati, selalu melecehkan dan menghina saudaranya, maka dilarang Alkitab atau tidak, pembunuhan pun akan terjadi. Demikian juga dengan hukum-hukum yang lain, termasuk juga perceraian. Alkitab sudah sangat jelas berbicara hal itu. Jadi gak perlu dipertanyakan lagi bahwa itu alkitabiah atau tidak. Tetapi jika perilaku yang terjadi di dalam rumah tangga tidak saling menghormati terhadap pasangannya, selalu menghina dan melecehkan pasangannya, maka pintu perceraian itu pun akan terbuka. Jadi, jika kita menghendaki supaya perceraian itu tidak terjadi sesuai firman Tuhan, maka perilaku kita di dalam rumah tangga juga harus sesuai firman Tuhan. Jangan sampai ketika kita memahami bahwa perceraian itu tidak boleh, lalu kita bisa semaunya memperlakukan pasangan kita. Karena itu berbahagialah ketika kita tidak memakai firman Tuhan sebagai alasan, namun tetap menyatakan kasih di dalam kehidupan rumah tangga yang diawali dengan sikap sabar. Maka kita tidak akan sampai pada pintu perceraian. Bahkan kita akan melihat bagaimana Allah ikut bekerja di dalamnya, baik di tengah keluarga, di tengah masyarakat, maupun di tengah bangsa dan negara. Juga tidak ketinggalan di masa pandemi COVID sekarang ini. Sikap sabar akan membawa kita pada kemenangan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah yang maha baik, Engkau begitu sabar terhadap kami, orang yang berdosa ini. Ampunilah kami jika sering kali di dalam kehidupan rumah tangga
kami justru tidak menghormati pasangan kami dan juga terhadap orang-orang yang kami cintai. Kami sering memakai firman Tuhan sebagai alasan, sementara perilaku kami jauh dari firman Tuhan. Tolonglah kami, supaya kami dapat melihat hari-hari baik dalam setiap peristiwa yang akan terjadi. Tuntunlah kami Tuhan pada hari ini, supaya kami selalu dekat padamu. Terima kasih Tuhan, Engkaulah yang mempunyai kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat buat saudara. Sampai jumpa pada renungan berikutnya.